Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mu Mengyi menaiki punggung singa naga emas. Dia berjinjit dan mencium dahi Tanyun. Dia memegang pipi Tanyun dan berkata dengan air mata berlinang, "Berjanjilah padaku, Xiao dan Xianer, kamu dan kakak Yukin harus kembali hidup-hidup." Tanyun mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku berjanji akan kembali hidup-hidup. Kamu tidak perlu khawatir tentang diriku. Sekarang aku telah dipromosikan ke alam ilahi tingkat 8. Dato sudah dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat 8. Keratua sudah di periode pertumbuhan tingkat ke-9. Dengan adanya mereka di sampingku, Yukin pasti bisa diselamatkan. Selain itu, di pagoda lantai 6, 5, 4, dan 3 ada Raja Kelabang Haus Darah, Raja Beruang Naga, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, dan Raja Singa Dingin yang akan membantuku. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Setelah aku menyelamatkan Yukin, aku akan segera kembali." Meskipun Tanyun mengatakannya dengan santai, tetapi dia sendiri tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan Yukin, itu akan sangat sulit. Karena semua orang tahu bahwa betapa megahnya pernikahan putri tertua dinasti Nanggong dan tuan muda dari Sekte Abadi. Pada saat itu, seluruh kekuatan utama dinasti Nanggong, Sekte Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi semuanya akan datang untuk memberi selamat kepada mereka berdua. Mu Mengyi dan beberapa gadis secara alami juga tahu, tetapi mereka tidak mengatakannya. Mereka semua menatap Tanyun dengan penuh kepercayaan. Nanggong Ruksue berkata, "Kepala Sekte, bawa aku bersamamu." Tanyun berkata, "Kamu dan Xiao Bai tidak perlu ikut." Nanggong Ruksue berkata, "Kepala Sekte dinasti Nanggong adalah rumahku." Sebelum Nanggong Ruksue selesai berbicara, Tanyun berkata terlebih dahulu, "Ruksue, kakak perempuanmu akan menikah. Tetapi kamu baru mengetahuinya, itu sangat aneh. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah, tetapi perasaanku mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Oleh karena itu, kamu tidak boleh pergi, ini perintah. Subing, bawa Ruksue dan Mengyi serta yang lainnya kembali ke Sekte. Aku ingin menutup gerbang alam rahasia. Kalian berkultivasilah, hanya dengan menjadi lebih kuat kalian bisa membantuku." Mendengarkan hal itu, Sen Subing mengangguk, lalu dia berkata melalui transmisi suara, "Aku menunggumu kembali." Setelah itu, Sen Subing membawa Nanggong Ruksue dan Mu Mengyi yang enggan terbang kembali ke gerbang alam rahasia. Xiao Bai berkata, "Aku tidak akan tinggal di sektemu. Aku ingin bertemu dengan tuanku." Tanyun berkata, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu ikut denganku? Maka Sugeyu bisa menghabisimu. Cepatlah masuk ke dalam gerbang alam rahasia. Aku tidak punya banyak waktu berbicara denganmu." Xiao Bai menciutkan lehernya. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke gerbang alam rahasia. Song Huishin mengeluarkan selip batu giok dari cincin Kiangkun. Lalu dia berkata, "Tuan, ini adalah peta menuju dinasti Nanggong." Setelah memberikan peta itu, Song Huishin masuk ke dalam gerbang alam rahasia. Kemudian pada saat gerbang alam rahasia ditutup, suara Dante Xianer muncul di benak Tanyun. "Kami menunggumu kembali." Tanyun menjawab, "Jangan khawatir, aku akan kembali." Setelah Tanyun selesai berbicara, kesadaran spiritualnya memasuki selip batu giok. Dia juga membiarkan singa naga emas mengendalikan kesadaran binatangnya untuk memasuki selip batu giok itu. Setelah beberapa saat, Tanyun berkata dengan keras, "Dato, apakah kamu ingat letak kota kekaisaran dinasti Nanggong?" Singa naga emas berkata, "Tuan, aku mengingatnya." Tanyun berkata dengan marah, "Baiklah, kita pergi ke dinasti Nanggong secepat mungkin. Kamu harus tiba sebelum Yukin menikah." Kemudian Tanyun membuat pagoda suci menjadi lebih kecil. Tanyun memasuki pagoda lantai 10. Dia duduk bersila dan bergumam, 8 bulan 17 hari kemudian, pernikahan Yukin akan tiba. 8 bulan 17 hari, jika di dalam pagoda lantai 10, itu lebih dari 128 tahun.
Dalam waktu sesingkat itu, aku tidak dapat dipromosikan ke alam ilahi tingkat 9. Sepertinya aku hanya bisa mengolah tubuh tirani Hongmeng terlebih dahulu. Sekarang Tanyun telah menyelesaikan penempaan seluruh kulit, daging, tulang, meridian, dan telah memasuki tubuh tirani Hongmeng tahap kecil tingkat ke-8. Selanjutnya, hanya dengan menempa organ dalamnya, maka bisa mencapai tubuh tirani Hongmeng tahap besar dan tahap puncak tingkat 8. Pada saat ini, Tanyun hanya memiliki satu kesempatan untuk memanipulasi cairan Hongmeng dan menempa organ dalamnya. Ketika dia dipromosikan ke alam ilahi tingkat 9, dia akan memiliki kesempatan satu lagi untuk menyelesaikan penempaan organ dalamnya. Tanyun bermeditasi dan datang ke jantung Hongmeng. Proses penempaan sangat menyakitkan, tetapi Tanyun yang sedang memikirkan Nanggong Yukin saat ini, dia pasti tidak akan peduli dengan rasa sakit apapun. Sebaliknya, ada keteguhan yang tidak ada habisnya di dalam hatinya. Tanyun khawatir dengan karakter Yukin. Tanyun khawatir Yukin akan menghabisi dirinya sendiri. Singa naga emas membawa pagoda suci dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, di sekte suci Wangfu, di bawah gerbang keluar alam rahasia, Nanggong Ruksue mengkhawatirkan kakak perempuannya. Dia melihat ke arah Shen Subing, lalu dia berkata, "Guru, apa hubungannya antara kepala sekte denganku, serta kakak perempuanku? Mengapa kepala sekte begitu khawatir tentang pernikahan kakak perempuanku? Selain itu, Xiao Bai adalah tunggangan yang diberikan oleh ayah pada kakak perempuanku. Jadi mengapa dia datang untuk mencari kepala sekte?" Shen Subing tidak menjawab Nanggong Ruksue, tetapi memandang Wu Mengyi dan Song Xiao. Jelas, Shen Subing tidak tahu apakah dia harus memberitahu Ruksue tentang masa lalu Nanggong Yukin dan Tanyun atau tidak. Wu Mengyi berkata, "Kepala, izinkan aku memberitahu Ruksue." Wu Mengyi memandang Nanggong Ruksue dan berkata, "Aku mendengar dari Tanyun bahwa ingatan kakak Yukin telah dihapus. Lalu dia diberi kenangan masa kecil yang indah di dinasti Nanggong. Jangan menyangkalnya. Kamu tumbuh di dinasti Nanggong dan kamu seharusnya tahu tentang kakak Yukin." Tubuh halus Nanggong Ruksue bergetar. Lalu dia berkata, "Bagaimana Tanyun bisa tahu tentang hal itu?" Wu Mengyi berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kamu tahu, beritahu aku siapa yang menghapus ingatan kakak Yukin. Kamu tahu masa lalu kakak Yukin dan Tanyun. Mengapa kamu tidak memberitahu semua itu pada kakak Yukin?" Nanggong Ruksue mengerutkan keningnya dan berkata, "Tunggu, apa yang kamu katakan? Masa lalu Tanyun dan kakak perempuanku? Wu Mengyi, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku tahu bahwa aku memiliki kakak perempuan yang lama hilang, tapi aku tidak tahu di mana kakak perempuanku hilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Ibuku hanya mengatakan bahwa kakakku telah mengalami masa lalu yang tidak tertahankan dan memintaku untuk membantunya menghapus ingatannya supaya berhenti menderita. Ibuku mengatakan bahwa untuk membuat kakakku melupakan masa lalu sepenuhnya, aku tidak boleh menyebutkan hal ini padanya." Setelah mendengarkan, Wu Mengyi mencibir, "Ibumu benar-benar kejam." Nanggong Ruksue berkata dengan marah, "Wu Mengyi, aku tidak mengizinkanmu menjelekkan ibuku." Wu Mengyi berkata, Aku terlalu malas berbicara padamu." Wu Mengyi berhenti berbicara. Kemudian dia mengabaikan Nanggong Ruksue. Setelah itu, Shen Subing memberitahu mengenai Nanggong Yukin saat berada di keluarga Tan. Lalu ketika mereka berdua mengadakan pernikahan, Nanggong Yukin dibawa secara paksa oleh Duan Changtian. Kemudian, Shen Subing memberitahu Nanggong Ruksue bahwa Yukin dan Tanyun sedang jatuh cinta kembali. Tetapi saat ini Yukin dijodohkan dengan Ruyan Chen. Nanggong Ruksue yang mengetahui kebenaran, dia berdiri dengan tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal kejam seperti itu akan terjadi pada Tanyun dan kakak perempuannya. Di dalam hati Nanggong Ruksue, ibunya adalah orang yang baik hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa ibunya akan berbohong padanya. Jika suatu hari dia mengetahui bahwa yang dianggap ibunya selama bertahun-tahun ternyata bukan ibu aslinya, mungkin perasaannya akan sangat kacau. Setelah itu, Wu Mengyi dan beberapa gadis memilih untuk mengasingkan diri.
para gadis masih percaya bahwa tidak peduli jenis kesulitan apa yang akan dihadapi Tanyun ketika menyelamatkan Agung Yukin, mereka berdua akan tetap kembali dengan selamat. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan hukuman surgawi, ada air terjun di antara puncak yang megah. Air terjun itu setinggi ratusan ribu kaki dan lebarnya jutaan kaki. Istana jiwa ilahi dan sekte abadi berjarak puluhan miliar mil dari air terjun ini. Air terjun ini sebenarnya ilusi, karena disinilah alam rahasia keluarga Murong berada. Dari zaman dahulu hingga sekarang, kecuali keluarga Murong, hanya sedikit orang yang tahu bahwa air terjun ini adalah gerbang masuk ke dalam alam rahasia keluarga Murong. Di zaman kuno, keluarga Murong tidak diragukan lagi adalah penguasa seluruh pegunungan hukuman surgawi. Meski begitu, keluarga Murong mengalami kemunduran. Anak tertua dari keluarga Murong saat ini yaitu Murong Sisi. Dia bersembunyi di sekte suci Wangfu selama beberapa dekade. Sekarang dia membawa Gongsun Ruoxi untuk kembali ke alam rahasia keluarga Murong. Di hati keluarga Murong, apakah itu sekte suci Wangfu, istana jiwa ilahi atau sekte abadi, mereka semua adalah penjajah. Di dalam hati mereka, keluarga Murong bukan hanya penguasa dari pegunungan hukuman surgawi di zaman kuno, tetapi sampai hari ini, keluarga Murong masih menganggap diri mereka sebagai penguasa pegunungan hukuman surgawi. Pada saat ini, di alam rahasia keluarga Murong yang tidak terbatas, ada istana yang tergantung di atas langit. Di aula istana, seorang pria parubaya sedang duduk di sofa sambil mengerutkan keningnya. Di depan pria parubaya itu, berdiri seorang pria dan wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah muda dan sosoknya sangat menawan. Dia seperti malaikat yang jatuh ke dunia fana. Dia adalah Murong Sisi, Rara Percoyo. Dan pemuda tampan di sampingnya adalah adik laki-lakinya, yaitu Murong Ningkang. Pria parubaya di depan mereka berdua adalah kepala keluarga Murong saat ini, yaitu Murong Gudao. Pada saat ini, Murong Gudao memandang putra dan putrinya. Lalu dia berkata, "Sisi, Ningkang, bagaimana menurutmu tentang situasi saat ini?" Murong Sisi berkata, "Ayah, keluarga Murong adalah penguasa sejati pegunungan hukuman surgawi dan 3 sekte kuno tanpa malu-malu. Mereka mengambil sumber daya milik kita. Ini adalah aib besar bagi keluarga Murong. Keluarga Murong harus menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rasa malu. Namun sekarang bukan waktunya." Murong Gudao mengerutkan keningnya dan berkata, "Mengapa? Cepat katakan." Murong Sisi berkata, "Menurut laporan mata-mata, sekte suci Wangfu di bawah kepemimpinan Tanyun, mereka telah menghabisi 100.000 anggota keluarga Jin yang menyerang. Jin Xuanxi yang berada di alam janin tingkat pertama, hidup dan matinya tidak diketahui. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa sekte suci Wangfu tidak semudah yang kita bayangkan. Putrimu ini pernah tinggal di sekte suci Wangfu selama puluhan tahun. Aku tahu bahwa akan ada pertempuran antara sekte suci Wangfu, istana jiwa ilahi dan sekte abadi. Pertempuran itu akan segera terjadi. Mengapa kita tidak mengambil keuntungan? Ketika 3 sekte kuno semuanya terluka, keluarga Murong akan mengambil kesempatan untuk membuat serangan yang kuat dan menyatukan kembali pegunungan hukuman surgawi." Mendengarkan hal itu, Murong Gudao bertepuk tangan untuk memuji Murong Sisi. Lalu dia menatap Murong Ningkang dan berkata, "Kanger, apakah kamu punya pendapat yang berbeda?" Murong Ningkang tersenyum santai dan berkata, "Aku setuju dengan pendapat kakak, tetapi tentu saja ada beberapa hal yang perlu ditambahkan." Murong Gudao berkata dengan rasa ingin tahu. "Bicaralah." Ekspresi Murong Ningkang tiba-tiba menjadi serius. Lalu dia berkata, "Sepertinya keluarga Murong kita telah tertidur selama bertahun-tahun, dan kita seharusnya tidak muncul di depan dunia terlalu cepat. Ayah, pikirkanlah alasan mengapa pegunungan hukuman surgawi masih damai sampai saat ini, dan tidak ada kekuatan dari luar pegunungan hukuman surgawi yang menyerang. Itu karena ada 3 sekte kuno. Setelah 3 sekte kuno terluka, tentu saja kita harus mengambil keuntungan.
Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus bersiap untuk menghadapi musuh asing yang akan menyerang pegunungan hukuman surgawi. Kita juga akan bersaing mendapatkan 3 harta karun, yaitu ngarai para dewa, tanah abadi dan medan perang para dewa. Secara keseluruhan, kita tidak sulit untuk berurusan dengan sekte abadi, istana jiwa ilahi dan sekte suci Wangfu. Tetapi tentang kekuatan di luar pegunungan hukuman surgawi, itu akan sulit. Mendengarkan hal itu, Murong Gudao mengangguk dan berkata, "Kalian berdua pergilah, ayah akan mendiskusikannya dengan para tetua." Setelah Murong Sisi dan Murong Ningkang meninggalkan aula istana, wajah Murong Ningkang tampak sedikit lemas. Murong Sisi berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Murong Ningkang menghela nafas dan berkata, "Kakak, aku sangat menyukai Ruoxi, tetapi di hatinya hanya ada Tanyun. Aku tidak ingin mempermalukannya, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan?" Setelah mendengarkan hal itu, Murong Sisi menepuk bahu Murong Ningkang dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Adikku yang tampan, semua wanita di keluarga jatuh cinta padamu. Kakak percaya bahwa kamu akan membuat Ruoxi terkesan padamu." Setelah mengatakan hal itu, Murong Sisi berbalik dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. Murong Ningkang berteriak, "Kakak, kamu sangat peduli denganku, jadi kamu harus membantuku." Murong Sisi berkata, "Kakak dapat membantumu dalam urusan lainnya, kecuali hal ini." Dari kata-kata dan perbuatan kedua saudara kandung itu, terlihat bahwa mereka saling menyayangi. Pada saat yang sama di wilayah paling utara dari benua hukuman surgawi, ada sebuah kota di langit. Kota yang tergantung di langit itu sangat besar, mencapai radius 90 juta mil. Kota itu adalah kota suci Zhongli, yang merupakan tempat tinggal keluarga Zhongli. Di dalam kota berdiri sebuah istana megah, yaitu Istana Zhongli. Di istana, seorang pria dengan rambut putih berkata dengan marah, "Sekelompok sampah yang tidak berguna. Kalian baru memberitahu kepala keluarga ini bahwa kalian kehilangan kontak dengan putriku di sekte suci Wangfu." Pria itu adalah kepala keluarga Zhongli yang bernama Zhongli Liubo. Orang yang sedang dia marahi adalah para tetua dari keluarga Zhongli. Sekelompok tetua berkata, "Kepala keluarga, tenanglah." Zhongli Liubo berkata dengan marah, "Dasar tidak berguna. Ayo pergi bersama kepala keluarga ini menuju sekte suci Wangfu." Sebuah suara wanita tua terdengar, "Boer, tunggu sebentar. Kamu punya banyak waktu untuk menyelamatkan Siner." Zhongli Liubo buru-buru berkata, "Ibu, kapan kamu keluar dari pengasingan?" Wanita tua itu berkata dengan marah, "Baru saja keluar dari pengasingan." "Boer, bagaimana kamu bisa membiarkan Siner pergi ke sekte suci Wangfu?" Zhongli Liubo buru-buru berkata, "Ibu, tenanglah, Siner dilindungi oleh kepala pelayan, jadi tidak akan ada bahaya. Selain itu, bahkan jika sekte suci Wangfu tahu bahwa Siner adalah mata-mata, tidak akan ada yang berani melakukan apapun padanya." Setelah mendengarkan hal itu, wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bagus jika Siner tidak mengalami kecelakaan, tetapi jika sesuatu terjadi, ibu tidak akan memaafkan dirimu." 3 bulan kemudian, saat di malam hari, singa naga emas yang membawa pagoda suci di punggungnya, dia melintasi puluhan lapisan awan dengan kecepatan tinggi. Di dalam pagoda suci lantai 10, Tanyun kini telah menempa jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa. Di masa depan, ketika dia memasuki alam ilahi tingkat 9, Tanyun akan menempa 6 organ dalam lainnya, lalu memasuki tahap puncak tingkat ke-8 dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun membuka gerbang menara. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul di belakang punggung singa naga emas. Segera, kesadaran spiritual miliknya dilepaskan secara ekstrim dan akhirnya menyelimuti area seluas 16 juta mil. Itu berarti bahwa Tanyun di alam ilahi tingkat 8 memiliki jiwa sekuat orang di alam janin tingkat ketiga. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat membahagiakan, tetapi Tanyun yang merindukan Yukin siang dan malam, itu membuat dia tidak merasa bahagia. Singa naga emas berkata, "Tuan, jangan khawatir, bawaan ini akan tiba di dinasti Nanggong sebelum pernikahan dimulai."
Tanyun mengangguk, dan tepat saat dia menahan kecemasannya dan bersiap untuk kembali masuk ke dalam pagoda suci, tiba-tiba sebuah raungan terdengar. Siapa yang berani melintasi atas langit dinasti Toba? Jenderal ini memintamu berhenti. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi dan memancarkan aura alam janin tingkat pertama muncul dari lautan awan. Lalu ada 3 jenderal muncul di belakangnya. Segera setelah itu, ratusan pria tua di alam ilahi muncul dari udara tipis dan berbaris di belakang 3 jenderal. Orang yang berada di alam janin tingkat pertama adalah pemimpin mereka. Toba King Tian yang sudah mati terlihat sangat mirip dengannya. Nama orang ini adalah Toba Sang Tian. Dia adalah kakak laki-laki Toba King Tian. Dia juga jenderal dari dinasti Toba. Pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi dari Toba King Tian. Pada saat yang sama, ayah dari Toba King Tian dan Toba Sang Tian adalah Jenderal Agung atau Komandan Ekspedisi Timur. Pada saat ini, Toba Sang Tian memandang singa naga emas yang masih tidak berhenti terbang ke arah dirinya. Lalu dia berteriak. Jenderal ini mengatakan untuk terakhir kalinya, kamu telah memasuki kota kekaisaran dinasti Toba. Jika kamu tidak berhenti, tidak peduli siapa kamu pasti akan mati. Oke guys, jadi dinasti Nanggong sama dinasti Toba itu berdekatan ya. Jadi wajar melewati kota kekaisaran dinasti Toba terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Sebuah suara terdengar. Tidak peduli siapa itu, jangan mencoba menghalangi jalanku. Tanyun yang sangat ingin menyelamatkan Yukin dan dihadang oleh musuh bebuyutannya, yaitu dinasti Toba. Itu membuat dia sangat marah. Ketika Toba Sang Tian melihat Tanyun, dia tertawa dan berkata dengan marah, ternyata itu kamu. Tanyun, kamu menghabisi adikku King Tian, dan hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Di hati Toba Sang Tian, dia adalah orang di alam janin tingkat pertama yang bermartabat, menghabisi singa di periode kesengsaraan tingkat 8, dan Tanyun di alam ilahi tingkat 8. Itu semudah membalikan telapak tangannya. Toba Sang Tian yang mengenakan baju besi, dia memegang tombak suci tingkat atas. Tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual beratribut ruang, dan secara agresif, dia melesat menuju singa naga emas dan Tanyun. Dari 3 jenderal di bawah Toba Sang Tian, 1 di alam ilahi tingkat 9, 2 lainnya di alam ilahi tingkat 8. Mereka memegang pedang dan menuju ke arah singa naga emas. Tanyun berkata, baiklah, ini sangat bagus. Aku akan membuat dirimu dan adikmu bertemu di neraka. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dia terbang melintasi 6.000 mil dalam sekejap mata, dan tiba-tiba muncul di depan Toba Sang Tian. Toba Sang Tian berkata, kecepatanmu bahkan lebih cepat dariku. Ketika Toba Sang Tian terkejut, dia mengaitkan tombaknya ke arah Tanyun. Tanyun menghantam tombak itu sampai hancur berkeping-keping. Toba Sang Tian berteriak, tombak jenderal ini adalah senjata suci tingkat atas. Bagaimana bisa kamu menghancurkannya? Toba Sang Tian menoleh dan ingin melarikan diri. Tanyun berkata, ketika kamu sudah bertemu denganku, mengapa kamu ingin lari? Tanyun melesat dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Toba Sang Tian. Lalu dia menghantam punggung Toba Sang Tian. Segera, baju besi Toba Sang Tian terkoyak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tanyun mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala Toba Sang Tian. Toba Sang Tian berkata, ayah, Tanyun menyerang, selamatkan anakmu ini. Teriakan ketakutan Toba Sang Tian untuk meminta bantuan tiba-tiba berhenti. Darah berceceran dan kelapanya pecah seperti semangka. 1 jiwa janin Toba Sang Tian dihancurkan oleh Tanyun sebelum bisa melarikan diri. Kemudian, mayat tanpa kelapa itu jatuh dari lautan awan. Sekarang dengan kekuatan tantangan lompatan Tanyun, dia bisa menghabisi orang di alam janin tingkat pertama dengan sangat mudah. Dengan 3 suara keras, tubuh besar singa naga emas berputar, dan ekor raksasanya menyapu 3 jenderal di alam ilahi. Tubuh dan jiwa ilahi mereka bertiga hancur. Ratusan orang berteriak, kabur, jenderal kita sudah mati. Pergi dan ceritakan kematian Jenderal Toba Sang Tian kepada Jenderal Agung atau Grand Marshal Ekspedisi Timur. Mereka tersebar seperti burung yang sedang ketakutan dan menukik ke arah kota kekaisaran. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun menghilang dan muncul sambil memukul orang yang mencoba melarikan diri. Pada saat ini,
kelapa ratusan orang meledak, dan mayat tanpa kelapa jatuh dari langit. Seorang pria yang dicekik oleh Tan Yun berkata, "Kepala Sekitan, jangan habisi aku." Tan Yun menggunakan mata Dewa Hong Meng untuk mengendalikan lawannya. Lalu dia berkata dengan dingin, 3 jam kemudian, kamu akan memberitahu Jenderal Agung Ekspedisi Timur, Tobalin dan Raja Toba. Suatu hari aku akan pergi dan mengambil kepala mereka dan mencuci kota Kekaisaran Toba dengan darah. Tan Yun menjentikan lengan kanannya dan membuang lelaki tua itu. Segera, Tan Yun menaiki singa naga emas dan berkata, "Dato, lanjutkan perjalanan." Karena kecepatan Tan Yun menghabisi semua orang dan lokasinya berada di jutaan mil di atas kota Kekaisaran Dinasti Toba, jadi tidak ada yang melihat proses Tan Yun dan singa naga emas menghabisi Toba Sangtian serta yang lainnya. 3 jam kemudian, orang yang tadi dikendalikan muncul di rumah Jenderal Agung. Dia buru-buru berkata, "Jenderal Agung, ada hal buruk." Suara tua yang penuh energi datang dari aula. Masuk dan bicara. Setelah memasuki aula dengan hormat, orang itu berlutut. Dia tiba-tiba tampak sedih dan berteriak, "Jenderal Agung, Jenderal Toba Sangtian telah dihabisi oleh Tan Yun." Toba Weng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Lalu dia berkata, "Bukankah putraku menjaga kota Kekaisaran?" Orang itu berkata, "Jenderal Agung, 3 jam yang lalu, Tan Yun mengendarai monster singa. Dia menerobos wilayah udara kota Kekaisaran. Dia menghabisi Jenderal Toba Sangtian dan melarikan diri." Toba Weng berteriak, "Tan Yun, kamu menghabisi kedua putraku. Aku bersumpah akan menghabisimu." Toba Weng tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya, dan setelah beberapa saat, jejak Tan Yun tidak ditemukan di langit seluas radius 20 juta mil. Rupanya dalam waktu 3 jam, singa naga emas membawa Tan Yun terbang sejauh 20 juta mil. Setelah Toba Weng menarik kesadaran spiritualnya, dia memelototi lelaki tua yang berlutut di tanah. Lalu dia meraung, "Tan Yun menghabisi putraku 3 jam yang lalu. Jadi mengapa kamu tidak melaporkannya? Kemana kamu pergi? Selain itu anakku sudah mati, tapi kamu masih hidup, dasar sialan." Pria tua yang berjongkok gemetar dan berkata, "Jenderal Agung, aku benar-benar tidak dapat mengingatnya." Toba Weng berkata, "Dasar tidak berguna, aku akan menghabisimu." Ketika Toba Weng hendak menghabisi dia, lelaki itu bersujud dan berkata, "Maafkan bawahan ini, kumohon." Ngomong-ngomong, Jenderal Agung, Tan Yun tidak menghabisi bawahan ini karena dia ingin memberitahumu sesuatu. Toba Weng berkata, "Bicaralah." Lelaki tua itu berkata, "Jenderal Agung, aku tidak berani mengatakannya. Aku takut jika aku mengatakannya kamu akan menghabisi diriku." Toba Weng berkata, "Aku tidak akan menghabisimu, katakan saja padaku." Lelaki tua itu berkata, "Terima kasih banyak karena Jenderal Agung tidak menghabisi diriku." Tan Yun bajingan terkutuk itu berkata bahwa Jenderal Agung, Raja Nanggung dan Pangeran Tobalin cepat atau lambat akan dihabisi. Selain itu, Tan Yun akan mencuci kota Kekaisaran Dinasti Toba dengan darah. Toba Weng berkata, "Sungguh kata-kata yang sangat sombong. Tan Yun, kamu tunggulah aku." Toba Weng menatap lelaki tua itu. Lalu dia berkata, "Baiklah, sekarang aku akan menghabisimu." Lelaki tua itu berkata, "Jenderal Agung, kamu bilang kamu tidak akan menghabisiku." Toba Weng berkata, "Putraku adalah tuanmu, dia sudah pergi. Apakah kamu masih ingin hidup sendiri?" Kemudian Toba Weng menghancurkan kelapa lelaki tua itu menggunakan telapak tangannya. Setelah itu, Toba Weng dengan marah menemui Pangeran Tobalin. Lalu bersama dengan Tobalin, dia menemui Raja Toba. Dia menceritakan bahwa Tan Yun menerobos wilayah udara kota Kekaisaran serta menghabisi Jenderal Sangtian. Raja Toba sangat marah. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada yang diizinkan terbang di atas kota Kekaisaran, karena itu merupakan simbol otoritas dinasti Toba. Begitu seseorang terbang di atas kota Kekaisaran, itu ada provokasi besar bagi dinasti Toba. Terlebih lagi, fakta bahwa Tan Yun menghabisi jenderal yang melindungi kota adalah hal yang memalukan bagi dinasti Toba. Raja Toba menggertakkan giginya dan berkata, "Liner, sampaikan perintah ayah. Segera kumpulkan pasukan untuk menyerang sekte suci Wangfu."
Tobalin berlutut dan berkata, "Ayah, itu benar-benar tidak mungkin. Ayah, aku juga telah melaporkannya kepadamu bahwa sekte suci Wangfu dapat menghabisi 100.000 pasukan keluarga jin. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan sekte suci Wangfu sangat baik." Tanyun tiba-tiba masuk ke wilayah udara kota kekaisaran hari ini. Itu tidak normal. Bagaimana jika Tanyun dengan sengaja membuat marah ayah dan ingin kamu mengirim pasukan untuk menyerang sekte suci Wangfu? Jika kamu mengirim pasukan, bukankah kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya? Dari sudut pandanganku, kita tetap diam dan melihat apa yang akan dilakukan Tanyun ketika dia meninggalkan pegunungan hukuman surgawi. Selain itu, kota kekaisaran telah memperkuat pertahanannya untuk mencegah Tanyun memimpin serangan secara mendadak. Mendengarkan hal itu, Raja Toba terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk dan mendengarkan pendapat Tobalin. Waktu berlalu, lebih dari 5 bulan kemudian, besok malam akan menjadi hari ketika Ruyanchen dan Nanggung Yukin menikah. Pernikahan putri tertua dari dinasti Nanggong adalah peristiwa besar pertama bagi dinasti Nanggong. Pada saat ini, di kota kekaisaran dinasti Nanggong dengan luas 5 juta mil, setiap rumah dihiasi dengan lentera dan semua orang di kota kekaisaran tampak gembira. Di pusat kota kekaisaran, tembok merah berbentuk cincin dengan diameter ribuan mil mengelilingi istana dengan banyak bangunan tinggi. Di sebuah aula, tepatnya di kamar kerja di lantai 2, Nanggung Yukin sedang berlutut di depan Si Wanruo dan memohon, "Ibu, aku memohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa menikahi Ruyanchen. Aku hanya mencintai Tanyun." Si Wanruo berkata dengan dingin, "Ibu dapat menjanjikan hal lainnya, tetapi ini sama sekali tidak mungkin. Besok adalah hari pernikahanmu, dan para tamu terhormat akan datang. Kamu harus menikah besok, tidak peduli apa yang terjadi. Jika tidak, wajah dinasti Nanggong akan dirusak olehmu." Air mata Nanggung Yukin menetes. Dia perlahan berdiri dan bergumam, "Yang paling kejam adalah keluargaku sendiri." Nanggung Yukin mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap Si Wanruo. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Lalu dia berkata dengan tegas, "Ibu, jangan pikir aku tidak tahu. Kenangan masa kecilku semuanya adalah palsu. Aku tumbuh di keluarga Tan ketika aku dan Tanyun menikah. Aku dibawa secara paksa oleh Duan Changtian sialan itu. Aku memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah menikahi Ruyanchen. Jika dia ingin menikah, dia hanya bisa menikahi mayatku." Mendengarkan hal itu, Si Wanruo yang sedang menutup matanya tiba-tiba membuka matanya dan menampar Nanggung Yukin sampai tersungkur ke tanah. Segera tanda 5 jari mengecap di pipi Nanggung Yukin. Si Wanruo berkata, "Gadis kecil sialan, karena kamu sudah tahu, maka ratu ini akan bertaruh denganmu. Besok kamu harus menikah." Waktunya saweria dari Bang Ohan. Alhamdulillah sudah agak baikan berkat doa kalian. Ya benar ya, kita sekarang saling jaga kesehatan guys, karena kesehatan itu nomor 1 ya. Mimin juga kapok tuh ya gara-gara 10 episode tapi traktiran gak masuk, malah bikin masuk angin. Ya udahlah guys, sebelum video berakhir ya, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.